kami diskusikan kemarin. Studi kasus kelompok C. Pak Rabu, seorang guru fisika di SMA Maju Bersama. Penilaian akhir semester ganjil telah berakhir, dan saatnya Pak Rabu dan guru-guru yang lain membuat penilaian untuk dijadikan nilai rapot bagi murid-muridnya. Kebetulan di sekolah tersebut, beberapa murid merupakan anak dari yang bertugas di sekolah tersebut. Salah satu orang tua dari anak tersebut adalah bernama Pak Sabtu. Pak Sabtu terkenal orang yang berkarakter keras dan mudah marah. Dan Pak Sabtu memiliki anak yang diampu oleh Pak Rabu, nama Senin. Senin di kelasnya dikenal anak yang biasa-biasa saja, bahkan kurang mampu mengikuti pelajaran, sehingga nilai hariannya rendah. Pak Sabtu juga merupakan guru senior di sekolah tersebut. Menjelang penyerahan nilai dari guru kepada bidang kurikulum untuk dijadikan nilai rapot, Pak Sabtu berkeliling menemui guru-guru yang mengampu anaknya untuk meminta nilai yang baik, nilai 85 sampai 90. Salah satunya kepada Pak Rabu. Selama ini Pak Rabu selalu objektif dalam menilai murid-muridnya. Pak Rabu merasa tertekan dengan permintaan Pak Sabtu ini. Di sisi lain, Pak Sabtu ingin anaknya mendapat nilai yang baik supaya anaknya diterima di perguruan tinggi ternama. Karena ini merupakan keinginan terakhir dari mendiang istrinya. Bagaimana Pak Rabu mengambil keputusan ini? Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Sita Eti untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, terima kasih Bu Harni yang sudah membacakan studi kasus pada sore hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, apakah sudah terlihat di layar komputer Anda? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah, Bu. Terima kasih. Melanjutkan dari Bu Suharni tadi tentang masalah kasus pada sore hari ini. Tadi alhamdulillah sudah dibuka oleh ketua kita yaitu Bapak Eko Nugroho. Kemudian sudah dibuka juga tadi sama moderator kita Ibu Suharni. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu yang ada di ruang kolaborasi ini, izinkan saya memaparkan studi kasus yang sudah dibacakan oleh Bu Harni. Terima kasih. Di dalam kasus ini ada sebuah analisis kasus. Yang pertama, paradigma apa yang sebaiknya digunakan di dalam studi kasus pilihan. Paradigma yang ada itu menggunakan jangka pendek melawan jangka panjang. Kenapa? Karena ketika kita berpikir panjang, ketika kita berpikir pendek, memang apa yang dilakukan Pak Rabu itu kurang tepat karena beliau adalah seorang guru yang sangat objektif sekali terhadap siswanya. Tetapi ketika Pak Rabu berpikir untuk jangka panjang terhadap si Senin tersebut, anaknya Pak Sabtu itu, beliau berpikir ulang, ya. Beliau berpikir ulang tentang keputusan yang akan diambil. Makanya paradigma ini menggunakan tentang paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Benar jika Pak Rabu memberikan nilai apa adanya, itu jangka pendeknya. Jika Pak Rabu memberikan nilai apa adanya, Senin itu anak Pak Sabtu tidak bisa masuk perguruan tinggi yang ternama tadi karena tidak memenuhi kriterianya, itu jangka panjangnya. Kemudian yang kedua, prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil. Di sini prinsipnya adalah berpikir berbasis hasil akhir dan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Kenapa yang diambil adalah itu? Karena
yang dari problem pada sore hari ini berpikir hasil akhir itu adalah endingnya nanti ketika si anak tersebut lulus seperti itu. Kemudian berpikir rasa peduli. Tadinya memang Pak Rabu tidak mau memberikan nilai plus, tetapi dengan berbagai pertimbangan berpikir hasil akhir ya, and based thinking and car based thinking itu, kemudian dia berpikir ulang seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa keputusan yang diambil oleh Pak Rabu tersebut? Jawabannya adalah menuruti keinginan Pak Sabtu memberikan nilai, tetapi dengan pertimbangan mendapatkan tugas tambahan yang untuk mendongkrak nilai tersebut. Jadi tidak semena-mena main meninggikan aja seperti itu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita terapkan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan pada studi kasus sore hari ini. Yang pertama, apa? Nilai yang saling bertentangan di dalam studi kasus tersebut. Nilainya adalah tanggung jawab, moral, dan rasa kasihan. Kemudian siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut, Bapak Ibu? Jelas, Pak Rabu, Pak Sabtu, kepala sekolah, kemudian mendiang istri tadi yang amanat pengen si Pak Sabtu itu anaknya disekolahkan terhadap perguruan tinggi ternama. Kemudian si Senin tersebut. Apa fakta yang relevan dalam situasi tersebut? Faktanya adalah anak Pak Sabtu, si Senin mendapatkan nilai standar. Kemudian yang kedua, Pak Sabtunya menginginkan dia itu si Senin tersebut mendapatkan nilai plus. Si Senin tersebut ingin supaya kuliah di perguruan tinggi ternama. Pak Rabu adalah orang yang sangat objektif dalam pemberian nilai tersebut. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita melakukan pengujian benar lawan benar atau dilema etika. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam studi kasus tersebut? Tidak ada. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Ya. Kenapa? Karena membuat nilai rapot, mengapunten, tidak objektif. Kemudian, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda ini dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Anda merasa nyaman? Jawabannya adalah kami merasa nyaman. Karena dalam keputusan dilema etika tidak melanggar peraturan yang sangat baku. Tetapi ini hanya sifatnya aja yang relatif, tergantung situasi keputusan dari kepala sekolah. Biar bagaimanapun kasus ini adalah kepala sekolah itu harus tahu. Saya yakin beliau akan lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan jika si Pak Rabu tersebut memberikan alasan-alasan yang jelas seperti itu. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Ya, Pak Rabu akan mengabulkan permintaan Pak Sabtu dengan syarat mengikuti jam tambahan untuk mengatrol nilai anaknya Pak Sabtu. Kemudian, jangka pendek melawan jangka panjang, rasa keadilan melawan rasa kasihan. Dari 3 prinsip tersebut, prinsip mana yang akan dipakai? Jelas Bapak dan Ibu, prinsip berbasis rasa peduli dan prinsip berbasis hasil akhir yang sudah saya paparkan tadi di depan. Apakah ada sebuah apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terfikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Atau biasa kita kenal dengan investigasi opsi trilema? Ya, seharusnya si Senin diberikan les privat dulu sebelum mengerjakan soal-soal ujian agar nilainya itu sesuai yang diharapkan. Jadi dia itu nilainya itu sesuai yang diharapkan sehingga dia itu bisa kuliah di perguruan tinggi ternama sesuai dengan keinginan orang tuanya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian apa keputusan yang akan Anda ambil? Ya, saya akan membicarakan masalah ini dengan kepala sekolah dan memberikan nilai tambahan untuk anaknya Pak Sabtu agar ia bisa diterima di perguruan tinggi ternama. Coba kita lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah ending dari keputusan
studi kasus pada sore hari ini, dan refleksikannya adalah keputusannya sama dengan Pak Sabtu. Walaupun tidak melanggar peraturan yang baku, tetapi sudah melanggar kode etik keguruan. Tetapi karena suatu saat anak Pak Sabtu itu tidak diterima di perguruan tinggi ternama, sementara itu amanat mendiang istri Pak Sabtu, maka dari itu Pak Rabu mengkonsultasikan masalah ini dengan kepala sekolah agar memberikan nilai yang pantas dengan syarat mengikuti aturan yang dibuat oleh Pak Rabu. Hal ini didasarkan pada endingnya adalah pada hasil akhir dan rasa peduli. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di sini ada tugas kolaborasi. Silakan bisa Bapak dan Ibu lihat di layar komputer Anda. Di sini yang pertama ada studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Jawabannya ya. Kemudian membuat salah satu paradigma dari paradigma dilema etika, ya. Kemudian membuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika, ya. Membuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan, ya. Membuat hal-hal menarik atau tidak terduga atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus ini, ya. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tepat waktu. Insya Allah. Nanti setelah ini ya Bapak dan Ibu, setiap anggota telah menyepakati paradigma prinsip dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum. Sedang dipresentasikan. Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Setelah ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, itulah tadi presentasi pada studi kasus kita pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, penyampaian yang kurang jelas, tidak terlalu terlalu cepat dalam menyampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena berbagi waktu untuk yang lain. Itu saja dari saya sebagai presentasi. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu Eti, Bunda Eti yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami ini dengan sangat ekspresif. Saya tadi lupa nanya ke Bapak Zainal. Pak, ini ada yang memberi pertanyaan. Ya Bu, kelompok D nanti. Kelompok D. Ya. Kami saya persilahkan kepada kelompok B untuk menanggapi, memberi pertanyaan kepada kelompok kami. Monggo. Maaf, kelompok B apa kelompok D? Ada. D. Kelompok D Bu, kelompok D, Delta. Kelompok Delta. Oh ya. Kelompoknya Bu Aprilia, Pak Tauhid, Pak Rasmo, Bu Lika. Monggo kelompok D perwakilannya dipersilakan. Monggo Bunda Lika. Silakan Bu Lika, barangkali ada. Nggih, monggo Pak. Kalau nggak ada, alhamdulillah ya. Kalau saya cukup sih. Malah ini begitu kagumnya kepada Bu Siti Aiti. Bu Aiti dengan ekspresif. Ya, dengan semangat walaupun bulan puasa. Tinggi Pak, semangat. Selesai masaknya asalnya Pak. Udah mandi, udah selesai. Udah selesai. Setuju saja. Monggo Pak Tauhid, Bu Lika. Alhamdulillah. Menurut saya juga kelompok D ini sudah lumayan, sudah sangat bagus sekali ya. Penjelasan juga sudah sangat rinci, sudah sangat jelas. Tadi kata Bu Suharni sangat ekspresif sekali dalam menjelaskannya, dan kami pun mungkin ketika diskusi Pak Rabu juga akan melakukan hal yang sama dengan menggunakan prinsip kasih sayang ya, karena ini memang
kaitannya dengan jangka panjang ya Bapak Ibu. Apalagi itu sudah merupakan amanah dari istrinya Pak Sabtu, di mana anaknya terus naik ke perguruan tinggi. Kalau menurut saya ketika misalkan ada di posisi beliau, Pak Rabu, saya juga akan mempertimbangkan dengan prinsip seperti saya begitu. Itu ya Pak Rasmo ya. Betul. Kemudian tambahan dari masalah kasus ini memang real ya. Saya terima kasih, maksudnya ini bagus sekali karena memang di kenyataan kehidupan sebenarnya ada seperti ini ya. Ya semoga kita tetap menjalankan tugas sesuai dengan istilahnya tupoksi kita ya. Tetap istilahnya tidak mengada-ngada ya tentang ataupun tidak mengada-ngada mengenai nilai. Gitu. Oke, terima kasih Pak Eko, hebat. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Raswo, Ibu Lika dan semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lika, kepada Bapak Raswo yang sudah memberi tanggapan atas persetujuannya juga terhadap studi kasus yang kami selesaikan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua sebagai seorang guru. Seperti doa-doa yang dilantunkan oleh Pak Raswo, semoga kita bisa sebagai seorang guru bisa menjalankan kode etik dan tupoksi kita sebagai seorang guru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk waktu saya kembalikan kepada Bapak Ketua, yaitu Bapak Eko Nugroho. Monggo Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Kelompok kami telah menyajikan dan terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya langsung serahkan kepada Bapak Fasilitator. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang luar biasa dari kelompok C dengan presenternya Bu Siti IT yang penuh dengan semangat. Walaupun Ramadan puasa tidak ada istilah berpuasa ya Bu IT ya, kalau urusan semangat ya Bu. Kemarin pada waktu kucing juga luar biasa, sekarang pada waktu presentasi Bu IT juga luar biasa ini. Mungkin kalau Pak Raswo jadi produser film, itu mungkin direkrut dengan Bu Siti IT ya. Di Kocek itu kayak pemain sinetron nih loh. Aduh, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, terima kasih, terutama di kelompok C. Sekarang saya tawarkan lagi, siapa kelompok kedua setelah kelompok C yang mau presentasi, monggo. Ya, Turi. Kelompok D ya Pak? D. Oh, kelompok D ya, monggo langsung kelompok D, Pak Raswo di handle, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainal selaku fasilitator, rekan-rekan CGP yang saya banggakan ya. Pada sesi kedua presentasi ini kami dari kelompok D bawah ketua saya sendiri, nanti notulen Bapak Awid, kemudian moderator juga, dan akan mempresentasikan adalah Ibu Aprilia. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan waktu untuk Ibu Lika selaku moderator, nanti akan membacakan kasus yang akan kami sampaikan. Silakan Ibu Lika. Ya, terima kasih Pak Raswo. Sebelumnya suara saya jelas tidak Bapak Ibu? Jelas. Lagi jelas ya. Yang mengganggu Pak Wato itu mengganggu. Jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Zainal Safiuddin selaku fasilitator di kelas E dan kelas F, yang terhormat Bapak Wahidi dan juga Ibu Aizinawati selaku pengajar praktik di kelompok E kita ini, dan yang saya hormati dan juga saya banggakan dan saya sayangi teman-teman Bapak Ibu guru TGP Angkatan 4 Kabupaten Brebes kelompok. Kami dari kelompok 4 atau kelompok D dengan anggota ada Bapak Raswo Sigit Pamungkas, kemudian Bapak Muhammad Tauhid, saya sendiri Lika Marlina dan Bu Aprilia Rafa Nitias.
sini akan mencoba nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kasus nyata yang sudah kami diskusikan bersama tadi malam. Nanti di sini selaku moderator, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah memberikan banyak kita kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat kesempatan kita sehingga bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat yang tinggi Bapak Ibu walaupun kita dalam kondisi berpuasa. Tak lupa juga salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita merupakan bagian dari umat beliau yang telah berakhir. Oke, untuk presenter nanti akan untuk materi akan disampaikan oleh Bu Aprilia. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kasus nyata yang sudah kami diskusikan. Saya minta Bu April untuk share screen Bu April. Bu April. April kok nggak ada ya si grup ini? Keluar ya? Keluar Pak April. Mungkin di tempat Bu April mati lampu, Pak. Di sini juga mati lampu. Itu ada Pak Tauhid, mungkin Pak Tauhid itu. Yang lain Bu. Bapak Ibu untuk kasusnya. Yang lain nggak apa-apa, Bu Lika. Yang lain Bu siapa? Ya, saya bacakan nanti mungkin yang presenternya Pak Maswa, Pak tahu gitu ya Bapak ya. Ibu April sepertinya gangguannya. Saya masih di jalan Pak Rasmo. Untuk kasusnya saja saya bacakan ini. Anda adalah seorang pembina OSIS di SMP Negeri Mekarsari. Sebagai seorang pembina OSIS, posisi Anda ada di bawah Wakil Urusan Kesiswaan, Bu Hikmah. Bu Hikmah adalah wakil urusan kesiswaan di SMP Negeri 1 Mekarsari. Karena pandemi COVID-19 yang berjalan selama 2 tahun, maka dana kegiatan OSIS memiliki saldo atau jumlah yang sangat banyak. Tahun 2022 ini kegiatan siswa mulai berjalan seperti biasa, berjalan kembali normal walaupun belum sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Mengetahui adanya saldo kegiatan yang cukup banyak di Bu Hikmah sebagai wakil urusan kesiswaan, Bu Hikmah ini menginginkan dana kegiatan tersebut digunakan untuk membeli mebeler sekolah dan juga merenovasi lapangan basket yang tampak sudah kusam. Nah, selama ini dana kegiatan digunakan untuk mensupport kegiatan siswa baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Padahal selama ini pengadaan barang-barang untuk kepentingan sekolah sepenuhnya dapat dibebankan pada dana bos sekolah. Bu Hikmah juga tidak melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Nah, Anda sebagai seorang pembina OSIS selama ini merasa penggunaan data kegiatan sudah tepat sasaran dengan dibuktikan banyaknya prestasi siswa di bidang akademik maupun non-akademik yang meningkat secara pesat. Apabila dana kegiatan digunakan untuk pembelian mebeler dan juga perbaikan sarana sekolah, Anda merasa khawatir harus mengorbankan kegiatan-kegiatan sekolah atau kegiatan siswa yang baru mulai menggeliat kembali, yang dampaknya siswa menjadi kurang bersemangat dalam mengembangkan minat dan juga prestasinya. Nah, sebagai pembina OSIS, apa yang akan Anda lakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut? Kemudian, apakah Anda akan mengikuti keinginan Bu Hikmah yang memiliki posisi lebih tinggi dari Anda, atau Anda akan menolak demi memperjuangkan kepentingan siswa? Dasar apa yang menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan? Pak Rasul bisa share screen nggak Pak Rasul?
Cuma ada videonya saja ya itu ya? Iya, Bu aturnya satu video saja ini soalnya ya. Video langsung aja presentasi Bu Lika, videonya nanti ini aja di mute ya. Apa namanya di pause itunya. Nanti kan bisa dibacakan. Yang lain cuma mendengarkan begitu ya? Gimana Bapak Ibu? Iya, begitu aja. Enggak Kalau apa-apa. tidak Langsung ya Bu Lika ya dipresentasikan ya. Dibacakan saja. Ya dibacakan saja. sebentar nih Pak. Dari kasus yang tadi sudah saya bacakan, yang sudah kami lakukan dalam diskusi, yang pertama mengenai paradigma apa yang sudah yang kami ambil terkait kasus tersebut, yaitu tentang paradigma di mana jangka pendek melawan dengan jangka panjang, kepentingan jangka pendek melawan kepentingan jangka panjang begitu. Kemudian untuk prinsip yang kami ambil yaitu tentang prinsip berpikir berbasis peraturan. Nah, kenapa kelompok kami ini berpikir bahwa paradigma yang dipakai adalah tentang paradigma jangka pendek atau jangka panjang. Di sini seperti yang kita ketahui tadi di kasus bahwa untuk jangka pendeknya mungkin permintaan Bu Hikmah itu selaku pembina kesiswaan memang bisa digunakan atau menjadi penyelesaian dari kekurangannya atau mebeler ataupun melihat lapangan yang sudah kusam ataupun sudah baik. Kebaikan. Kemudian untuk jangka panjangnya, jika misalkan saya selaku pembina OSIS menerima atau permintaan dari Bu Hikmah ini sangat kurang sekali ya. Panjangnya kan uang tersebut bukan bagian dari pembina kesiswaan, ada sendiri untuk dari keuangannya ya, karena untuk OSIS itu kan memang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan siswa. Nah, kalau misalkan nanti dipakai untuk mebeler dan juga perbaikan lapangan untuk jangka panjangnya, ketika ada kegiatan kesiswaan dan kegiatan OSIS, anak-anak OSIS siswa kemungkinan akan kekurangan saldo ataupun limit saldonya akan berkurang karena dipakai untuk pembelian mebeler dan juga perbaikan lapangan. Untuk prinsipnya yang kami ambil adalah prinsip peraturan. Berbasis peraturan, kami berbasis peraturan di sini karena memang secara peraturan ya keuangan dari pembina OSIS itu tidak bisa digunakan untuk pokok kesiswaan. Jadi di sini sebenarnya menolak untuk tidak bisa menerima permintaan dari Bu Hikmah tersebut, dan juga kepala sekolah juga belum tahu bagaimana permintaan yang sudah diminta oleh Bu Hikmah tersebut. Kita langsung ke langkah-langkahnya. Langkah-langkah pengambilan keputusan yang pertama terkait nilai-nilai yang bertentangan. Di sini nilainya yang pertama yaitu adalah benar jika pembina OSIS itu menolak
permintaan dari kesiswaan, karena hal tersebut melanggar peraturan yang ada. Dan kepala sekolah juga mengatakan bahwa sebenarnya uang dari kesiswaan juga ada gitu. Kenapa harus minta dari OSIS, dari pembina OSIS? Tetapi benar juga jika pembina OSIS ini menerima karena dana yang dimiliki pembina OSIS itu cukup banyak dan akhirnya juga akan bisa digunakan untuk peningkatan fasilitas yang ada di sekolah dan juga bisa dinikmati oleh banyak siswa begitu. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam kasus ini yaitu pembina OSIS, kemudian juga Bu Hikmah itu sendiri selaku wakil kesiswaan. Kemudian yang ketiga, fakta-fakta apa yang bisa dipakai sebagai acuan. Yang pertama, kita ketahui dalam kasus tadi bahwa dana yang dimiliki pembina OSIS itu cukup banyak karena pandemi, ya kan, walaupun kemudian yang kedua, walaupun mebeler dan renovasi sedangkan dana BOS ada permintaan dari siswaan untuk dialokasikan. Ini ada Zoom. Pertemuan online. Untuk uji kebenaran, untuk uji legalitas, menurut kelompok kami, di sini tidak ada pelanggaran hukum. Untuk uji regulasi juga dirasa tidak ada pelanggaran kode etik juga, karena di sini masih sifatnya permintaan, jadi nanti tergantung keputusan dari pembina OSIS-nya gitu ya. Kemudian uji intuisi. Untuk intuisi harusnya memang seharusnya memang dari pihak kesiswaan tidak boleh atau tidak bisa untuk mendanai mebeler ataupun perbaikan dari lapangan sekolah gitu ya. Kemudian untuk uji halaman depan koran, saya rasa memang tidak akan masalah, tidak merasa bermasalah ya dengan keputusan yang diambil. Uji panutan, mungkin untuk uji panutan juga mereka mungkin akan menentukan atau memberikan keputusan yang sama seperti yang kami lakukan. Untuk langkah selanjutnya, langkah yang kelima, kosong. yang kosong di 50 yang sebentar. Sudah cukup aja Bu Lika. Nomor 5 skip aja berarti ya. Iya. Bentar. Suaranya tidak ada ya? Ada lagi. Bilang Pak. Oh ya, untuk yang kelima kan tadi pengujian paradigma benar lawan benar ya, sudah dibahas juga. Untuk paradigmanya kami ambil jangka pendek lawan jangka panjang ya. Karena untuk prinsip resolusinya, di sini kami menggunakan prinsip atau berbasis peraturan. Untuk investigasi opsi trilema, kami rasa sepertinya tidak ada opsi lain dari kasus tadi untuk pembuatan keputusan yang tadi menolak
bisa membiayai pembelian mebeler dan juga perbaikan lapangan basket di sekolah dengan alasan yang pertama karena memang ntar ada ART-nya pun tidak ada, waktu pembinaan dipakai untuk pembinaan OSIS dipakai untuk pembelian seperti itu karena memang dari keseluruhan kan memang ada dananya sendiri dari pos gitu. Dan untuk refleksinya, lihat lagi keputusan dan refleksikan, kami rasa keputusan yang sudah diambil sudah tepat dan sebenarnya juga kita kembalikan lagi ke kepala sekolah selaku pemimpin dari sekolah begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak, mungkin banyak yang kurangannya gitu ya karena memang sebenarnya ini harusnya Bu April ya, Bu April. Bu April sudah masuk ya Bu April? Sudah Bu, tiba-tiba mati lampu tadi. Oh. Ya tapi cukup jelas nggak Bapak Ibu? Apa perlu diulangi Bu April barangkali? Pun jelas Bu. Yang lainnya Bapak, barangkali ada pertanyaan. Tadi kan bisa share screen ya. Bu April bisa share screen barangkali yang lain mau lihat gitu. Jadi bentuknya video yang di-share di grup. Sudah cukup ya? Cukup Pak Lasmo, mungkin tanggapan dari grup lain mungkin. Ya. Ya. Silakan Bapak Ibu guru mungkin Kapan saja penjelasan. Ya, terima saya. kasih. Terima kasih kepada Bu Lika ya. Berarti kita menunggu Pak Zainal ya, ini tanggapan untuk kelompok D, kelompok mana Pak? Kelompok A, Pak. Kelompok A. Oke. Ya. Monggo kelompok A. Silakan kelompok A, kurang lebihnya seperti itu penyajian karena hal ya. Sebelumnya mohon maaf kepada Pak Tauhid ya. Mic-nya dimatiin aja Pak. Itu suara kendaraannya masuk sih, jadi mengganggu situasi Zoom ini. Mohon maaf sebelumnya. Silakan untuk kelompok A. Barangkali ada tanggapan mengenai. Silakan. Ya, silakan Pak Edianto. Kami dari kelompok A. Sebentar ini anak Edo. Iya, tadi saya juga anak saya ini di belakang saya, makanya saya tutup kamera, maaf ya. Anak gerak. Bu. Ya, apa ini cukup bagus presentasi yang dilakukan Bu Lika dan teman-teman. Yang ingin saya tanyakan, biar ada diskusi saja, ya. Dari kasus tersebut itu kriteria apa yang diperlukan untuk menentukan prinsip pengambilan keputusan yang tepat? Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Barangkali silakan Pak Rasul atau sama Bu Aprilia mau menanggapi terlebih dahulu. Silakan Bu Aprilia. Kriteria apa dalam pengambilan prinsip ya Pak ya? Iya. Kenapa kami mengambil prinsip jangka pendek tadi ya? berbasis peraturan ya? Peraturan ya. Iya. Silakan Bu Aprilia. Pertimbangannya apa saja gitu ya mungkin Pak Edi ya? Ya, untuk kelompok kami tadi memang mendiskusikan dan memilih untuk lebih condong pada berbasis peraturan karena satu ini kan menyangkut banyak orang apalagi masalah keuangan dan masalah dana. Apabila tidak ada peraturan atau tata ADART yang jelas, kami khawatir daripada menimbulkan solusi itu nantinya malah akan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Kemudian apabila keputusan diambil secara asal dan kurang bijaksana, juga dikhawatirkan yang namanya sebuah organisasi kan pasti nanti akan melihat dari pengalaman yang sudah-sudah. Nah, ketika satu keputusan sudah diambil dengan dasar yang salah, maka dikhawatirkan untuk kedepannya nanti dijadikan acuan dasar yang salah tersebut. Saya rasa sih itu yang menjadi pertimbangan kami kenapa kami lebih mengacu pada peraturan. Begitu Pak Edi, bagaimana? Cukup. Terima kasih. Dari kelompok A ada yang lain?
Cukup, Pak. Ya, kalau cukup, terima kasih kepada kelompok A. Kemudian inilah tadi ya penyajian presentasi dari kelompok D. Sekali lagi sebelumnya kami mohon maaf ya, ada gangguan, tapi kami sudah memperlihatkan perjuangan ya, Bu Aprilia, Pak Tauhid ya. Maaf sekali lagi suara Pak Tauhid tadi mic-nya ya mengganggu situasi Zoom. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok D, kurang lebihnya jawaban dari tanggapan kelompok A seperti itu. Sekali lagi mohon maaf kepada rekan-rekan, kepada Bapak Zainal. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok D dengan penanggapnya tadi dari kelompok A. Ya begitulah Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan kita pada semua virtual, mungkin yang perlu diambil pelajaran adalah bahwa kita berhadapan dengan jaringan, Pak. Itu yang kadang-kadang sampai sekarang itu belum ada antisipasinya ya Pak ya. Ini berhadapan dengan jaringan. Jadi kayak Bu April tadi keluar dari room, tidak bisa disalahkan karena lampunya mati katanya, informasinya kan begitu Bapak Ibu tidak masalah, tidak usah panik Pak. Pak Menteri sendiri nggak panik kok. Katanya Pak Menteri nggak boleh panik, ya begitulah sebuah konsekuensi kalau kita menggunakan jaringan seperti itu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Bu April bisa masuk, ini lumayan Bapak Ibu ya. Kadang-kadang di daerah lain itu begitu terlempar sudah di situ. Itu juga pernah kali mengalami pada waktu Bintek pembekalan fasilitator loh Pak. Karena di situ teman-teman ada yang dari Papua, Nusa Tenggara, dari Kalimantan, itu Bapak Ibu ya. Kalau di Jawa masih relatif bagus jaringannya, tapi begitu teman-teman di Papua sana itu Bapak Ibu, begitu hilang ya hilang selamanya, begitu Bapak Ibu Jadi saran kami nggak usah panik Bapak Ibu menghadapi seperti ini. Saya pun sering kan begitu terlempar, tapi saya menggunakan WhatsApp group untuk komunikasi. Maaf Bapak Ibu saya terlempar, makanya sekarang saya menggunakan 2 alat Bapak Ibu. Yang pertama laptop, yang kedua adalah HP. HP ini insya Allah tahan bandingan kalau HP Bapak Ibu ya. Kalau laptop ini kadang-kadang begitu kondisi jaringan down, sudah terlempar. Tadi saya di kelas F begitu Pak. Tapi HP saya tetap hidup gitu Bapak Ibu ya. Sehingga saya menggunakan komunikasi dengan menggunakan HP gitu loh Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi walaupun kondisinya seperti itu, kita pun juga harus mengantisipasi gitu loh Bapak Ibu ya. Kemarin COVID susah memberikan pengalaman yang luar biasa dengan melahirkan model pembelajaran baru PJJ itu loh Pak. Itu model pembelajaran baru ya Pak, yang tidak terpikirkan sebelumnya itu. Oke, jadi begitu Bapak Ibu, kalau kita menggunakan virtual kayak begini, nggak usah panik, itu kuncinya begitu. Nggak usah panik, nggak usah galau, pikirkan dengan pikiran yang jernih, apa yang harus saya lakukan. Seperti itu mungkin ya Pak, seperti kita juga pada waktu pegang setir, dengan tidak sengaja kita naik ke tanjakan Pak. Personel kita itu 2, tapi mobil kita kok nggak bisa naik. Nah pada saat itu kan istilahnya mobil kita itu kan mundur Bapak Ibu Nah pada saat itu kalau orang panik kan bingung Pak. Apa yang harus dilakukan? Gas terus diinjek gasnya. Percuma, tetap akan mundur. Ini Bapak Ibu ya, karena tidak kuat mobil kita melewati tanjakan itu. Apa yang harus dilakukan? Mungkin tutorialnya Pak Eko ya. Tutorialnya handrem Pak yang pertama itu. Handrem harus kita pasang. Double dengan kaki. Kadang-kadang handrem itu nggak kuat loh Pak. Jangan dikira handrem itu kuat. Menahan mobil laju kita mundur itu Bapak Ibu didouble dengan kaki. Ini Bapak Ibu ya. Nah pada saat itu kita mencoba untuk menenangkan diri. Saya harus mencoba untuk memasukkan pada gigi 1. Sedangkan pada waktu itu mobil kita mungkin gigi 4 ya Pak ya, atau gigi 3 itu. Dicoba dinetralkan, dimulai dari awal, masukkan gigi 1. Nah setelah gigi 1 insya Allah sudah bisa teratasi Pak. Ini. Jadi untuk semua tanjakan, Pak, ini dari Pak Eko, ngalah-ngalahi sosialisasi lalu lintas ini. Bapak Ibu, jadi semua tanjakan seperti itu. Yang penting kuncinya jangan panik. Kalau panik jenengan, Pak, salah-salah kecelakaan tadi Pak. Kalau panik kecelakaan. Kalau digas terus ya percuma, mundur terus di belakang jurang gitu Pak. Apa yang terjadi? Sudah kecelakaan.
Jadi kuncinya jangan panik, Pak. Segala sesuatu kuncinya jangan panik. Mungkin itu masukan saya ya, Pak ya. Dengan situasi dari yang dialami kelompok D biasa saja, daring biasa saja seperti ini. Oke, untuk supaya kita bisa, itu sudah 16:17, mudah-mudahan sampai jam 5 bisa diselesaikan dengan baik dua kelompok ini nanti. Silakan kelompok berikutnya, A atau kelompok B, monggo. B, Pak. B, G. Monggo, kelompok B, G, Pak. G. Bu Sri, monggo, Pak. Monggo, Bu Sri. G, monggo, Pak Nur, di Kendel. Bu Sri, ketuanya. Iya, Pak. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fasilitator kita, Bapak Zainal Safiuddin. Yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktek, dan salam sehat selalu untuk rekan-rekan CGP yang ada di forum ini. Selamat sore. Kita langsung mulai saja, nggih. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama ada Pak Nuruddin sebagai presenter nantinya. Yang kedua nanti ada Bu Heti sebagai moderator. Untuk penyingkat waktu karena sudah sore, langsung saja nggih Bapak Ibu nggih. Monggo Bu Heti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur Pak yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam berita ini dalam satu kasus yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajar. Dan terhormat Bapak Zainal Safiuddin, fasilitator, dan terhormat Pak Presiden, saya hormati juga Putus-putus. Terima kasih Bu Heti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainal Safiuddin selaku fasilitator. Yang saya hormati rekan-rekan calon guru penggerak semua, mudah-mudahan tetap berbahagia. Langsung saja untuk efektivitas waktu, saya share screen. Mohon maaf, bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa. Bisa Pak. Bisa nggih? Nggih. Ya, langsung saja. Ini saya Muhammad Nuruddin, kemudian tadi ketuanya Ibu Sri Kadarningsih, kemudian tadi presenternya, moderatornya adalah Bu Heti Winingsih. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus yang terjadi di sekolah kami. Kasusnya, Bapak Ibu mohon disimak video berikut ini, Bu. Pak. Adanya program pemerintah mengadakan rekrutmen P3K memunculkan permasalahan di sekolah, yaitu sesuai perhitungan analisis beban kerja, guru honorer yang tidak lolos P3K tidak mendapatkan jam pelajaran dikarenakan
Pak Nur, mic-nya mati. Atau beban kerja. Beban kerja mata pelajaran 2 orang tersebut tersisa hanya 24 jam pelajaran. Dan jika dibagi untuk 2 orang, maka persyaratan untuk mendapatkan honor kedua-duanya gugur. Karena syarat untuk mendapatkan honor minimal 24 jam mengajar. Untuk menyelamatkan salah satu guru agar tetap mendapatkan honor, maka kepala sekolah memutuskan untuk memberhentikan salah satu guru honorer tersebut dengan hormat, dengan mempertimbangkan integritas guru yang lebih baik yang dipertahankan. Guru honorer yang non-job tersebut meminta dukungan keadilan kepada wartawan dan media untuk mengangkat kasusnya ini ke media dan menuntut keadilan juga ke organisasi guru atau PGRI agar tetap dipertahankan di sekolah, dan guru honorer tersebut menyalahkan keputusan kepala sekolah yang memberhentikannya. Dan kasus tersebut diangkat di beranda media online dengan komentar netizen yang bermacam-macam. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung, ada yang negatif, ada juga yang positif dalam menanggapi keputusan kepala sekolah tersebut. Iya Bapak Ibu, dari video kasus yang tadi kami mencoba untuk menganalisis studi kasusnya. Yang pertama, paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus tersebut? Yang kami gunakan yaitu kami memilih paradigma yang digunakan dalam kasus tersebut adalah paradigma kebenaran melawan kesetiaan. Kemudian prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil, yaitu prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau based care thinking. Karena pada saat itu ada 2 kebenaran dalam situasi tersebut. Benar bahwa program P3K dari pemerintah tidak bisa ditolak kedatangannya. Dan benar juga untuk memberikan job kepada guru honorer yang telah mengabdi lama di sekolah. Walaupun keputusan kepala sekolah mencarikan alternatif untuk memutasi, namun tidak bisa dan akhirnya memberikan keputusan untuk memberhentikan guru honorer tersebut dengan hormat. Penerapan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada studi kasus ini yaitu nilai-nilai yang saling bertentangan. Ada nilai yang bertentangan. Pertama, kepala sekolah bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab guru atau hak-haknya guru. Namun kondisi dan situasi tidak memungkinkan untuk menyelamatkan, maka salah satu guru honorer, kepala sekolah mengambil keputusan untuk memberhentikan salah satu guru honorer yang lain. Kedua, setiap guru memiliki hak untuk mendapatkan job atau beban kerja dan tidak ada jalan lain, hanya ada di sekolah itu tersebut. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang terlibat dalam kasus tersebut adalah kepala sekolah dan guru honorer. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut, yaitu yang pertama, berdasarkan analisis beban kerja, faktanya ini berdasarkan analisisnya, guru sudah tidak bisa menampung 2 guru honorer sekaligus lagi. Jumlah guru melebihi jumlah beban kerja atau jumlah jam pelajaran. Kemudian fakta berikutnya, yang ketiga, yaitu kepala sekolah harus memutuskan untuk memilih salah satu guru honorer untuk mendapatkan jam kerja dengan mengorbankan guru honorer lainnya. Kemudian pengujian benar atau salah. Yang pertama, kita menggunakan uji ilegal. Uji ilegal dalam situasi ini tidak ada pelanggaran hukum karena kepala sekolah dalam mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian menggunakan uji regulasi. Di dalam uji regulasi ini dalam kejadian tersebut ada pelanggaran kode etik karena kepala sekolah berpikir hanya untuk menyelamatkan salah satu guru saja. Kemudian guru yang lain atau guru honorer yang lainnya dikorbankan. Itu kode etiknya yang dilanggar oleh kepala sekolah. Kemudian ada uji intuisi. Di situ dalam uji intuisi ini keputusan kepala sekolah memberhentikan salah satu guru honorer menurut saya salah. Kemudian dalam pengujian selanjutnya yaitu pengujian benar atau salah. Yang pertama ada uji publikasi. Saya akan merasa bersalah atau tidak nyaman karena bagaimanapun memberhentikan salah satu guru walaupun dengan hormat menurut saya salah. Kemudian uji panutan atau idola.
menurut saya, panutan saya juga akan mengambil keputusan yang sama. Kemudian pengujian selanjutnya yaitu pengujian benar melawan benar. Paradigma yang digunakan dalam kasus tersebut adalah paradigma kebenaran melawan kesetiaan. Karena pada saat itu ada dua kebenaran dalam situasi tersebut. Benar bahwa program P3K dari pemerintah tidak bisa ditolak kedatangannya juga, dan benar juga untuk memberikan job kepada guru honorer, karena itu haknya, walaupun keputusan kepala sekolah tadi memberhentikan guru tersebut dengan hormat. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan prinsip resolusi. Dari ketiga prinsip penyelesaian dilema yang saya pakai adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau based care thinking. Karena saya merasakan dan bisa membayangkan bagaimana posisi kepala sekolah pada saat mengambil keputusan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu investigasi opsi trilema. Penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini yaitu dengan mengambil keputusan tetap mempertahankan kedua guru honorer dengan memberikan job lainnya atau tugas tambahan lain yang dapat mengakomodir atau menghitung ekuivalensinya agar tetap memenuhi kriteria penghonoran. Kemudian yang terakhir ini, keputusan yang akan saya ambil, saya menyatakan bahwa kepala sekolah tetap bersalah karena memberhentikan salah satu guru honorer yang mempunyai hak yang sama. Dan kemudian yaitu harus diambil keputusan investigasi opsi trilema, yaitu dengan mengambil keputusan tetap mempertahankan kedua guru honorer dengan memberikan job lain atau tugas tambahan lain yang dapat mengakomodir atau menghitung ekuivalensinya agar tetap memenuhi kriteria penghonoran. Kemudian refleksi hasil keputusan saya sudah berdasarkan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan dan berharap ini keputusan yang tepat, walaupun keputusan itu di kemudian hari pasti akan ada kekurangannya, walaupun keputusan itu bukan keputusan yang terbaik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad yang memberikan kasus. Untuk selanjutnya yaitu jawab kelompok kepada kelompok C. Kelompok C. Kelompok kepada kelompok C dipersilakan. Terima kasih. Saya Bu Eti. Pak Eko aja, saya sudah banyak Pak, kasihan gantian dong biar adil. Pak Eko. Ya, terima kasih. Salut plus untuk kelompok B yang telah menampilkan kasus yang up to date ya. Tadi barusan saya rapat dengan dinas terkait dengan ini penempatan P3K dan insya Allah di sini sendiri Pak. Dan insya Allah itu sudah ada banyak pertimbangan yang disampaikan. Begini Pak Nur dan teman-teman di kelompok B, yang saya ingin saya tanyakan terkait tadi saya mencatat ada paradigma yang terkait dengan kebenaran vs kesetiaan ya kalau tidak salah tadi. Mau dijelaskan mana yang kebenaran dan mana kesetiaan yang tadi disampaikan. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Eko yang telah memberikan pertanyaan. Untuk dan kami pertanyaannya diminta untuk menjelaskan tentang kebenarannya dan kesetiaannya gitu ya tadi ya. Bu Sri mau menjelaskan, monggo, barangkali mau menjelaskan. Panjenengan mohon Pak, monggo Pak. Oh, nggih. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko atas tanggapannya. Begini Pak, untuk paradigma yang digunakan dalam kasus tadi yaitu paradigma kebenaran melawan kesetiaan. Bahwa kebenaran itu yang paradigma yang tadi sudah ada dalam kasus tersebut, bahwa kita memperhatikan atau mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran Pak. Nilai-nilai sesuai dengan aturan. Secara aturan itu P3K itu sudah ada
payung hukumnya. Tetapi guru honorer itu belum ada payung hukumnya secara aturan. Tapi di situ ketika kita melibatkan perasaan kita, Pak, dengan kesetiaan kita, padahal guru honorer tersebut sudah mengabdi puluhan tahun di sekolah kita, bahkan sejak pendirian sekolah. Tapi ketika terbentur dengan aturan, guru honorer tersebut harus tersingkir dari sekolah kita. Otomatis sebagai teman yang berjuang dari awal bareng-bareng bersama-sama, ini merasa kesetiaannya itu bagaimana kita diuji pada dilema itu, Pak. Makanya di sini saya mengambil paradigma kebenaran melawan kesetiaan. Kalau bisa kita mengambil keputusan tetap kesetiaan kita pegang, tapi tidak melanggar aturan-aturan tersebut. Seperti itu, Pak Eko. Gimana, Pak Eko? Ya, sama ya, Pak, di SMA juga seperti itu, Pak. Ya ada. Dan memang harus meninggalkan sih, tapi dengan kondisi yang lebih bagus lagi. Terima kasih Pak Nur. Iya Pak, terima kasih. Monggo saya kembalikan lagi ke Bu Sri Kadarningsih selaku ketua. Monggo Bu. Terima kasih Pak. Alhamdulillah itu tadi presentasi dari kelompok B dan juga tadi ada tanggapan pertanyaan dari Pak Eko. Kiranya cukup ya Pak ya? Apa ada pertanyaan lagi Pak? Cukup ya? Satu saja Bu. Satu saja ya. Oke, kalau memang udah cukup kita tutup saja presentasi dari kelompok B. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok B tadi yang disampaikan dengan baik dengan menggunakan media biasa, wis. Media Pak Nur ya macam-macam ya, pokoknya media Pak Nur. Biasa, teman-teman dari SMK ya, full dengan beberapa keterampilan yang kreatif, Bapak Ibu ya. Nanti nggak apa-apa Bapak Ibu sharing sama Pak Nur. Pripun Pak Nur ya membuat media interaktif kayak begitu. Insya Allah Pak Nur nanti akan bisa membagi pengalamannya itu. Nggak masalah Bapak Ibu ya. Ya. Itu. Luar biasa. Matur nuwun untuk kelompok B. Tadi disampaikan oleh Pak Eko bagaimana kebenaran dengan kesetiaan tadi ya Pak. Dijawab dengan bagus dengan Pak Nur tadi. Ya, tapi kadang-kadang di sini kita tergantung dari pendekatan yang digunakan di Bapak Ibu ya. Setiap kepala sekolah punya pendekatan yang berbeda. Di antara 3 prinsip itu kadang-kadang teman-teman itu pakai pendekatan hasil, kadang-kadang pakai pendekatan norma, kadang-kadang pakai pendekatan kepedulian itu. Ketiganya itu betul gitu loh Bapak Ibu nggih. Makanya dikatakan dilema etika. Karena benar melawan benar gitu loh Pak. Paradigmanya juga begitu, ada benar melawan salah, ada yang tadi kebenaran melawan kesetiaan dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu ya, semuanya itu betul. Makanya kami di LMS ini disarankan silakan menggunakan salah satu paradigma, menggunakan salah satu prinsip, juga dicoba diuji di dalam 9 langkah pengambilan keputusan itu Bapak Ibu ya. Semoga nanti di kelas itu sebagai media percobaan Bapak Ibu semuanya. Karena kalau mungkin nanti Bapak Ibu jadi kepala sekolah, nanti bisa itu digunakan dalam tataran Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Tetapi dalam tataran yang sekarang mungkin, karena Puji Kisan masih menjadi guru ya Bapak Ibu ya, silakan pada waktu kita membuat sebuah keputusan atau menemukan sebuah masalah di kelas-kelas kita, bisa digunakan itu Bapak Ibu ya, insya Allah akan bisa menghasilkan keputusan yang bijaksana. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih untuk kelompok B. Sekarang pada kelompok yang terakhir, yakni kelompok A, kelompoknya Pak Edi kalau nggak salah. Monggo dipersilakan Pak Edi. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kepada Bapak Ibu guru hebat, khususnya kelas B, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Brebes,
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesehatan agar dapat menjalankan aktivitas dengan lancar dan tidak ada halangan. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu demi waktu telah kita lalui hingga sampailah kita di kegiatan ruang kolaborasi 2 di modul 3.1 ini, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di ruang kolaborasi ini, kami dari kelompok A akan mempresentasikan studi kasus nyata dari Bu Sri Rahayu. Ini adalah kasus dari Bu Sri Rahayu sendiri tentang pengambilan keputusan yang sebelumnya telah kami diskusikan. Dalam hal ini saya sebagai moderator, Ibu Tuti Yuniarsi sebagai presenter, dan Ibu Sri Rahayu sebagai yang tulis. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Tuti dipersilahkan. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sewu, apa suara saya sudah terdengar jelas Bapak Ibu? Dengar jelas. Alhamdulillah. Tiba saatnya kelompok A, kelompok Bontot akan mempresentasikan hasil diskusinya. Tujuan dari pembelajaran khusus dari ruang kolaborasi ini adalah CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Selanjutnya, studi kasus di 5 etika yang kami angkat adalah kasus yang terjadi secara nyata pada Ibu Sri Rahayu yang ada di sekolahnya. Anto adalah seorang anak laki-laki yang berusia hampir 7 tahun. Orang tuanya memilih TK sebagai tempat ia untuk sekolah, meskipun seharusnya sudah bisa bersekolah di tingkat SD karena usianya sudah memasuki 7 tahun. Namun karena kemampuan akademiknya masih di bawah rata-rata dengan siswa TK lainnya yang justru usianya lebih muda, pihak sekolah akhirnya memasukkan Anto di kelas kecil. Mungkin ini alasan mengapa ia disekolahkan di TK oleh orang tuanya. Anto memang memiliki fisik yang jauh lebih besar dibandingkan dengan teman-temannya di kelas, sehingga ia merasa paling berkuasa dan ditakuti oleh teman-temannya. Hampir setiap hari ia mengganggu teman-temannya di kelas, bahkan sampai berkelahi, memukul, menendang, sehingga membuat beberapa temannya menangis. Tidak hanya itu saja, Anto juga pernah melakukan tindakan mengambil paksa uang saku milik temannya. Sudah sering guru menasihatinya atau memberi teguran atas apa yang telah dilakukan oleh Anto. Namun, ketika dinasehati atau ditegur oleh guru, ia langsung marah, mengeluarkan kata-kata yang kasar, dan tidak juga ada perubahan terhadap dirinya. Suatu hari, ada laporan dari wali murid bahwa Anto mencuri uang tabungan milik temannya. Guru mencoba untuk bertanya dan membuat Anto mengaku atas apa yang diperbuatnya. Namun, ia tidak juga mengaku. Kemudian guru memberikan nasihat agar Anto tidak boleh melakukan hal itu dan memberikan pengertian kepada wali murid yang uangnya diambil untuk tidak menghakimi dan bisa memaafkan Anto. Tidak berselang lama dan terjadi lagi Anto mengambil uang tabungan yang nominalnya lebih besar dari sebelumnya. Sehingga wali murid
anak yang diambil uangnya tersebut merasa tidak terima. Pihak sekolah sudah berusaha memberikan pengertian kepada wali murid tersebut agar masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik dengan anak dan pihak sekolah saja. Namun di luar dugaan, ternyata wali murid tersebut sudah menghakimi Anto di luar sekolah hingga mendatangi rumah orang tua Anto untuk meminta ganti rugi. Dan lebih parahnya lagi, wali murid tersebut menyebarkan berita ini ke lingkungan sekitar sehingga membuat orang tua Anto ini merasa malu dan akhirnya menghakimi dan menghajar Anto sehingga ia tidak masuk sekolah sampai hampir 1 minggu karena kejadian ini. Melihat keadaan ini, semua wali murid kemudian mengusulkan kepada wali kelas Anto agar ia diluluskan saja. Karena jika tetap dipertahankan di sekolahnya, ia akan mengganggu anak-anak. Mereka baik dari segi moral maupun dari segi fisik. Mereka juga mengatakan, jika Anto tidak berangkat, anak-anak merasa bisa belajar dengan nyaman, aman, serta menyenangkan. Akhirnya wali kelas berdiskusi dengan kepala sekolah dan menyampaikan keinginan semua wali murid agar Anto itu bisa diluluskan. Dengan berbagai pertimbangan, kepala sekolah pun menyetujuinya. Kemudian orang tua Anto dipanggil ke sekolah, diberikan pengertian bahwa Anto secara fisik dan psikis sudah siap untuk masuk ke SD. Mungkin dengan bergaul bersama anak-anak seusianya, Anto bisa berubah dan menjadi lebih baik. Dengan lapang dada, akhirnya orang tua Anto mau menerima keputusan kepala sekolah dan ia menyetujui bahwa akhir tahun ajaran ini Anto lulus dari TK dan bisa masuk ke SD dengan tetap mendapatkan ijazah dari TK. Semua wali murid merasa senang menerima keputusan ini dan Anto juga merasa senang karena sebentar lagi akan masuk SD. Kasus ini termasuk dilema etika karena dua hal yang sama-sama benar namun saling bertentangan atau benar lawan benar. Adalah benar jika meluluskan Anto karena hal ini menghilangkan kekhawatiran semua wali murid TK tentang moral dan perkembangan fisik anak-anak mereka nantinya. Di sisi lain adalah benar jika kepala sekolah mengambil suatu keputusan untuk tidak meluluskan Anto mengingat kemampuan akademiknya ini masih kurang dan dengan tetap berada di TK dia akan lebih intensif belajar tentang akademik seperti pengenalan bentuk-bentuk huruf dan lambang bilangan dan akan lebih siap secara akademik ketika Anto nanti memasuki jenjang SD. Selanjutnya, paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus tersebut? Paradigma yang digunakan dalam keputusan ini adalah paradigma individu lawan masyarakat, yaitu kepentingan individu atau kelompok kecil melawan kelompok yang lebih besar. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Prinsip yang diambil dari keputusan ini adalah prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Karena keputusan tersebut adalah keputusan terbaik untuk kebaikan banyak orang dan prinsip ini difokuskan untuk dapat mencapai kebaikan terbesar untuk orang banyak. Ada 9 konsep tahapan pengujian ini. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan.
Karena di sini masalah yang dihadapi memang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan santun saja dan norma sosial saja. Konsep yang kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat dalam situasi ini, situasi yang ada di kelasnya Ibu Sri Rahayu adalah guru, kepala sekolah, murid, orang tua murid, dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, fakta yang relevan dengan situasi ini adalah anak selalu membuat kegaduhan dan mengganggu temannya di kelas. Anak sering meminta paksa uang saku teman-temannya, bahkan dengan berani meminta uang kepada wali murid atau guru. Anak ini 2 kali melakukan tindakan pencurian. Ada salah satu seorang wali murid yang menghakimi anak tersebut, mendatangi rumah orang tua Anto dengan marah-marah dan minta ganti rugi, menyebarkan berita tersebut hingga membuat orang tua Anto merasa malu dan akhirnya menganiaya Anto hingga tidak masuk sekolah hampir 1 minggu. Serta semua wali murid mengusulkan agar Anto ini diluluskan dari TK pada akhir tahun ajaran. Konsep yang keempat, tahapan pengujian selanjutnya yaitu pengujian benar atau salah. Yang pertama, uji legal. Tidak ada dalam uji legal karena tidak ada hanya pelanggaran etika saja. Yang kedua, uji regulasi ada karena ada aspek pelanggaran kode etik siswa tersebut. Yang ketiga, uji intuisi. Dalam uji intuisi ini menurut saya ada sesuatu yang salah dengan situasi ini. Apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang kita yakini? Yang keempat adalah uji publikasi. Yang akan saya rasakan bila hal ini dipublikasikan adalah saya merasa senang karena semua orang menjadi tahu hal yang sebenarnya terjadi. Yang kelima, uji panutan atau idola. Saya ini mengharapkan idola saya mengambil keputusan yang terbaik, yang berbasis rasa peduli. Yang kelima, paradigma benar lawan benar. Paradigma yang terjadi pada situasi yang saya hadapi adalah paradigma individu lawan masyarakat. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang saya pakai adalah prinsip berpikir berbasis hasil akhir and best thinking. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok A. Selanjutnya saya persilakan Pak Edi untuk melanjutkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tuti yang telah mempresentasikan studi kasus dari kasus nyata Bu Sri Rahayu, yang secara singkatnya adalah terdapat murid TK yang bernama Anto dengan perilaku yang merugikan orang lain dan terdapat wali murid yang merasa dirugikan terhadap apa yang dilakukannya, serta meminta kepada kepala sekolah agar anak ini diluluskan dari TK meskipun kemampuan akademiknya belum mampu. Namun secara usia anak ini sudah termasuk pada usia SD. Kira-kira singkatnya seperti itu. Untuk kepada yang terhormat dari kelompok yang lain, manakala terdapat hal yang perlu ditanggapi tentang pengambilan keputusan pada kasus yang telah disampaikan Bu Tuti, monggo dipersilahkan. Oke, ini ada Bu Heti Winingsih yang raise hand. Monggo Ibu Heti. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Edianto. Langsung saja nggih Bu. Ini kasus ini pernah saya alami 2 tahun yang lalu. Kasusnya sama,
anaknya itu termasuknya anak yang sudah bisa dikatakan masuk ke usia SD. Udah nyampe 7 tahun, tapi sebelumnya mohon maaf, mau tanya dulu, itu anaknya itu punya kelainan apa biasa saja yang dialami itu, maksudnya yang tadi dipaparkan? Baik, saya coba menjelaskan Bu Eti. Sebenarnya anak ini normal, tidak ada kelainan, hanya saja mungkin berasal dari keluarga broken home. Maksudnya orang tuanya udah bercerai dari sejak dia kecil dan kemudian dia ikut neneknya. Terus dalam pergaulan sehari-hari dia itu bergaul dengan anak-anak yang lebih dewasa daripada usianya, seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti kalau ibu mah anaknya normal ya? Kalau normal, saya itu normal. Ya, kalau saya itu anaknya ada kelainan, jadi apa namanya ya, anaknya itu memang secara fisik mah gede gitu ya, kelihatannya udah besar gitu. Tapi dia itu punya kelainannya itu apa ya? Jadi beda dari anak-anak yang lain gitu. Nah, akhirnya ya itu tadi kasusnya sama, dia sering jahil gitu ya, sering mengganggu temennya, sehingga anak-anak kan menjadi resah, terus akhirnya mengadu sama orang tuanya, dan akhirnya ya kayak tadi kasus ibu, banyak wali murid yang apa namanya merasa tidak nyaman dengan hal yang seperti itu. Lah akhirnya mau nggak mau anak itu pun akhirnya terpaksa harus diluluskan, tapi diluluskannya itu dia apa namanya tidak masuk ke sekolah yang pada umumnya gitu ya, ke SD negeri apa SD seperti apa gitu, yaitu dimasukkannya langsung apa ya, sebelum waktu diluluskan dia tuh langsung diinikan langsung, jadi langsung dimutasikan lah gitu, tapi dia disekolahkan ke SLB gitu, sekolahnya masuk ke sekolah ya luar biasa lah ya, karena anaknya mungkin yang punya kelainan seperti itu. Iya, mungkin sekedar sharing aja ya gitu ya Bu. Berarti ini kasusnya itu tentang D5 etika, kasus benar melawan benar. Iya, seperti itu ya Bu. Betul. Mungkin itu saja. Monggo barangkali ada yang lain. Terima kasih Ibu Heti Winingsih. Ini ada yang raise hand lagi. Bagaimana Pak Jenal? Boleh dilanjut atau? Ya mungkin 1 menit atau 2 menit ya Pak. Kasihan ibu-ibu ini mulai gelisah ini. Bu April gelisah, sampai tadi itu Bu Yeti gelisah. Ya monggo Pak, 1 atau 2 menit Pak. Oke, ini ada Bu Sri Kadarningsih. Monggo singkat padat jelas saja Bu Sri. Oke, terima kasih Pak Edi dan teman-teman semuanya. Saya ingin bertanya dulu, anaknya sekarang sudah SDK atau masih TK Bu? Masih TK Bu, nanti nunggu tahun ajaran baru masuk SD. Sekarang masih di TK kelas A. Sekedar sering aja ya Bu, kejadian seperti itu memang banyak. Maksudnya dialami oleh, adalah pasti semua kelas, semua sekolah. Tapi bagi saya, anak TK itu nggak ada yang salah Bu. Karena apapun yang mereka lakukan itu proses belajar. Jadi kalaupun mereka bisa mengulang kejadian beberapa kali, itu PR bagi gurunya. PR bagi gurunya, bagaimana pembelajaran pertama kali dia ngambil, kita kasih apa itu? Pembelajaran. Anak itu bisa dipanggil, diajak ngobrol dari hati ke hati, kenapa dan mengapanya. Karena saya tahu anak TK itu belum tahu apa itu mencuri uang itu buat apa itu. Kebanyakan dari mereka belum tahu, meskipun mungkin bodohnya besar gitu ya. Apalagi mungkin ya tadi karena usianya udah besar, dia itu mungkin udah besar, merasa besar, yang lain masih kecil gitu ya, jadi ketua geng gitu ya. Itu banyak Bu, di sekolah TK mana banyak. Tapi itu tadi, kalau anak TK itu saya rasa nggak ada yang salah. Semua yang dia lakukan itu proses pembelajaran dia. Anak menghajar temannya pun itu proses belajar. Tinggal gurunya, kamu kok tadi mukul temannya? Dipukul sakit tidak? Kamu mau nggak dipukul? Kalau sakit, besok nggak diulang ya. Seperti itu. Sama halnya dengan mencuri uang tadi misalnya. Kamu katanya ngambil uang ya. Tadi uang siapa? Berapa sih yang kamu ambil? Kamu tahu nggak uang itu jumlahnya berapa? Seperti itu. Karena kebanyakan anak belum tahu misalnya ngambil uang. Tadi kan uang tabungan ya. Berarti kan besar lah ya, 20 sampai 100 ribu. Itu mereka kadang belum tahu.
uang ini sebesar apa sih, gunanya buat apa sih. Jadi kalau bagi saya itu merupakan PR bagi kita guru-gurunya, karena memang mereka lagi proses belajar. Jadi ketika dia nyubit temennya, itu juga proses belajar bagi dia. Ketika dia jatuh, itu proses belajar bagi dia. Jadi kalau bagi saya itu lebih ke tugas gurunya, yuk bagaimana membangun karakter murid-murid kita. Karena memang di sekolah saya juga banyak tuh, apalagi di sekolah saya itu khususnya banyak terima yang ABK. Dimana kadang-kadang mereka jalan, temen lagi baris semua didorong Bu, sampai pada jatuh semuanya. ABK, itu kejadian sekali. Oke, tapi emang dia ABK, emang udah tadinya dia sekolah di Cirebon, sempat di Cirebon, tangani para ahli, kemudian ini terlalu mahal, kata orang tuanya dipindah ke TK kami. Berikutnya ada lemari buku Bu, perpustakaan. Karena dia banting Bu, bukunya berantakan semua. Dan solusinya akhirnya di pihak sekolah kita ngambil ada satu guru yang tugasnya memang khusus menangani dia. Jadi intinya kita pengen menyelamatkan semua anak-anak TK ini dengan tidak mengucilkan dia misalnya kan. Udah kamu misalnya nih suruh keluar apa gimana ya, paling kita ajak ngobrol orang tuanya. Bu, anak ibu kami tangani khusus karena memang beberapa kali terjadi seperti ini. Seperti itu. Dan alhamdulillah orang tuanya pun is okay karena memang orang tua tahu anaknya memang betul-betul berkebutuhan khusus gitu loh, seperti itu. Jadi bagi saya memang itu PR bagi kita karena yang diajarkan di TK itu bukan akademik saja, tapi intinya itu karakter. Jadi ketika ada kejadian seperti itu berulang-ulang, itu PR bagi gurunya. Kalau kata saya, jadi gimana kita yuk membentuk anak itu. Apa itu? Mereka tahu, mereka salah, tapi yuk dibenerin. Kamu salah loh nak. Misalnya mukul itu sakit, kamu dipukul mau tidak? Seperti itu. Karena sekolah saya itu banyak. Anak-anak itu membuatin sepatu temennya, dibuang di tong sampah. Di situ apa pembelajarannya? Pembelajarannya tentang kejujuran. Ayo, siapa tadi yang ngumpetin sepatu temennya? Buangnya di mana? Yang mau jujur, ibu kasih bintang. Yang mau jujur, ibu kasih bintang. Padahal dia ngelakuin. Ketika bu guru yang mau jujur kasih bintang, mereka tunjukin Bu. Itu Bu, saya buang di tempat sampah. Itulah anak-anak Bu. Jadi mereka itu, makanya kita butuhnya mereka itu satu karakternya mungkin ya. Jadi kalau tentang mungkin wali murid sama, mungkin kalau mereka tahu ya tentunya pada diluluskan aja. Tapi memang nunggu waktunya lah setelah lulus. Tapi kalau kembali ke kita, ke saya gitulah, itu PR bagi kami guru-guru TK, di mana harus percaya semua kejadian TK itu adalah proses belajar bagi mereka. Tugas kita gurunya yang para dewasa memberitahu, membimbing, mengarahkan seperti itu. Pengennya tentu berhasil ya Bu dengan usaha-usaha kita. Seperti itu Bu. Terima kasih banyak. Mohon maaf udah nambah waktu banyak. Terima kasih Bu Sri atas masukannya. Seperti semua yang Ibu Sri jelaskan, tentunya kami juga sudah melaksanakan. Semua yang Ibu Sri katakan kami juga tahu. Dan memang yang namanya anak-anak itu segala sesuatu itu memang belajar. Tapi yang kasusnya ini lain dengan yang Anto ini. Anto ini sebenarnya sudah berpikiran lebih dewasa daripada anak seusianya. Karena dia bergaul dengan anak-anak boleh dikatakan pemuda tanggung yang kayak SMP, kayak apa seperti itu. Bahkan dari lingkungan sekitar juga menceritakan kalau dia itu sering mencuri ayam dijual. Dia sering tidak punya uang, itu berpikir bagaimana caranya dia mendapatkan uang. Jadi untuk dia tahu uang 1.000, 2.000, apalagi sampai 100.000 itu udah hafal di luar kepala begitu. Kira-kira itu gambarannya seperti itu. Saya kembalikan kepada Pak Edi. Masih ada waktu untuk Bu Sri sampai dengan ajaran baru, yang jelas anak ini tidak dikeluarkan, tetapi nunggu ajaran baru untuk diluluskan. Dan masih ada waktu, ada kesempatan untuk mungkin bisa melakukan di modul 2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Itu demikianlah presentasi dari kelompok A. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Mari kita belajar bersama dan semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Zainal. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Edianto dan teman-teman dari kelompok A, luar biasa. Malah semakin sore semakin rame ya Pak. Kalau saya nggak ikat hampir menjelang berbuka puasa, mungkin saya teruskan ini. Nikmat sekali kasusnya Bu Sri ini. Dan ini sebetulnya nggak selesai ini. Saya juga ingin menggali pengalaman, apalagi tadi Bu Sri Kadaningsih menyampaikan ada beliau itu di sekolah ABK itu. Saya sekarang menggeluti juga di ABK Pak. Saya di Pokja ABK Provinsi Jawa Timur itu. Saya ingin belajar banyak tentang ABK juga, tapi karena kita keterbatasan waktu, Bapak Ibu ya, mungkin nanti pikiran-pikiran Bapak Ibu mohon diekspresikan di alur merdeka yang namanya koneksi antar materi itu Bapak Ibu. Silakan dikaitkan dengan modul 2, tidak ada masalah. Itu Bapak Ibu ya. 3.1 kaitkan dengan modul 2. Modul 2 itu ada pembelajaran diferensial, ada pembelajaran sosial emosional, ada kucing itu. Silakan dikaitkan. Sangat tepat itu. Nanti harmonis sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Kadaningsih itu tadi. Luar biasa. Ini Bapak Ibu nggih, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu, terutama dalam melayani anak-anak kita itu. Bapak Ibu nggih, dalam rangka melayani anak-anak kita sesuai dengan kebutuhan mereka, kebutuhan belajar mereka. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu semuanya dengan kesabaran yang tinggi, Bapak Ibu, dicatat oleh Allah sebagai amal yang luar biasa. Dan insya Allah mereka itu nanti salah satunya yang menyebabkan kita itu masuk ke pintu-pintu surga itu, Bapak Ibu. Yang terakhir, Bapak Ibu, saya ingatkan, silakan difinalisasi dari hasil presentasi ini, Bapak Ibu ya, setelah difinalisasi, jangan menunggu lama, segera diunggah tugasnya. Karena 3.2 dan 3.3 itu banyak sekali tugas yang harus diselesaikan, Bu. Nanti kalau misalnya ditumpuk dulu, ya nanti aja lah, setelah hari raya, buyar nanti. Semakin banyak membuat kita tidak semakin semangat, Bapak Ibu ya. Malah semakin menurun nanti, aduh kok banyak ya, gitu ya. Bapak Ibu ya, jadi begitu selesai difinalisasi, jangan menunggu lama, silakan langsung diunggah tugas. Yang terakhir, kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu nggih. Terima kasih atas kehadirannya di ruang virtual ini. Bapak Ibu, ruang untuk belajar bersama. Sekali lagi, ruang belajar bersama. Tidak ada yang lebih pinter di sini Bapak Ibu nggih. Ini semuanya pinter-pinter, guru kok. Guru itu pinter sudah. Bapak Ibu nggih. Yang terakhir kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbuka puasa. Sami-sami. Bapak Ibu. Dadah.